Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan fokus penelitian kami, yaitu saya, Budi Handoko, beserta rekan saya, Abdul Salam, di Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu ke-9 tahun 2022 di Budi Luhur. Untuk materi yang kali ini saya bawakan, ini adalah berkaitan atau dengan judul Security Text menggunakan dictionary Zipper dan GeoZipper. Sebagai abstraknya di sini ya, bahwasanya kita tahu keamanan data di dalam sistem komputer ataupun sistem informasi ini merupakan masalah yang hingga saat ini membuat banyak peneliti yang terus mengembangkan ilmuannya, di mana kriptografi itu sebagai salah satu teknik keamanan untuk mengamankan atau data, khususnya pada data teks, melalui implementasi kriptografi, baik itu kriptografi klasik maupun kriptografi modern, di mana pada penelitian yang kami buat ini telah diimplementasikan kombinasi antara algoritma Vigenere dan Hill-Zipper, di mana kedua algoritma ini cukup mudah dalam implementasinya, namun keduanya tetap saja memiliki kekurangan masing-masing, di mana salah satu contohnya misalkan di Vigenere itu mudah sekali untuk di brute force, sedangkan di Hill-Zipper pada proses deskripsi harus menggunakan kunci yang dapat dibalik sehingga tidak semua kunci itu cocok atau bisa dipergunakan. Nah, kombinasi Vigenere dan Hill-Zipper telah diimplementasikan di penelitian kami, di mana di sini juga sudah diuji cobakan dengan menggunakan black box testing serta perhitungan avalanche effects, yang mana untuk pengujian avalanche effects di sini kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 52,46%. Untuk pentingnya dalam penelitian yang kami lakukan di sini, ini adalah pemanfaatan implementasi super enkripsi, di mana super enkripsi ini merupakan teknik enkripsi yang menggabungkan lebih dari satu algoritma, yang mana untuk yang kami lakukan di dalam penelitian kami ini adalah menggabungkan antara algoritma Vigenere Zipper dan Hill-Zipper, yang keduanya termasuk di dalam jenis kriptografi klasik. Dan hal ini dilakukan untuk menghasilkan pengamanan file ataupun teks yang lebih baik daripada menggunakan hanya satu jenis algoritma. Alasan pemilihan teknik super enkripsi karena di sini mewakili kriptografi klasik yang sangat sederhana, di mana inti dari kriptografi klasik itu sebenarnya adalah hanya merupakan substitusi ataupun transposisi sebagai pembentuknya. Dan pada implementasi algoritma Vigenere Zipper terlihat bahwa terdapat perulangan kata pada hasil enkripsi dengan peluang terbesar informasi dapat diprediksi sebesar 74,7%. Maka untuk memperkuat dari enkripsi yang dilakukan, maka di sini ditambahkan satu algoritma lagi yang lain di penelitian kami kita coba dengan menggunakan Hill-Zipper, di mana untuk algoritma Hill-Zipper ini merupakan kriptografi yang klasik juga dan cukup kuat dari segi keamanannya, dan perhitungan dalam Hill-Zipper cukup rumit karena dihitung secara manual untuk teks yang panjang agar tidak terjadi perulangan kata pada enkripsi data teks. Nah, sebagai awal kriptografi ini adalah merupakan sebuah seni atau teknik penyembunyian pesan yang dapat merubah setiap pesan asli menjadi kode yang tidak dapat dibaca dengan benar. Dengan menggunakan teknik kriptografi, maka pesan yang disampaikan itu akan menjadi pesan yang berkode atau di sini disebut sebagai ciphertext. Dengan penyembunyian pesan ini, maka setiap isi dari pesan yang akan disampaikan kepada seseorang menjadi lebih aman dan tidak dapat diubah ataupun tidak dapat bocor ke orang lain. Untuk dapat menggunakan teknik penyembunyian pesan ini dapat dilakukan dengan menggunakan atau mempelajari dari berbagai jenis metode kriptografi itu sendiri,
Di antaranya ada kriptografi klasik, modern, simetri, asimetri, ataupun hibrid. Kriptografi klasik memiliki beberapa bentuk penyandian atau algoritma, di antaranya ada sesar zipper, itu yang paling banyak dipergunakan. Kemudian Vigenère, ada Playfair, ada Affine, ada Hill, Enigma, dan One Time Pad. Dan untuk penelitian ini kami menggunakan Vigenère dan Hill zipper sebagai algoritma untuk objek penelitian kami. Nah, berkaitan dengan Vigenère sendiri, di mana penyajian Vigenère zipper, ini setiap huruf plain text diacak dengan huruf yang lain, di mana memiliki perbedaan pada urutan alfabet dalam menjadikan pesan ataupun istilah enkripsinya. Maka diperlukan sebuah tabel, kalau yang tabel di sini yang disebut sebagai tabel rekta, di mana tabel ini bisa digunakan untuk membantu di dalam menyandikan ataupun memecah atau enkripsi ataupun dekripsi pada Vigenère atau apa namanya plain text ataupun ciphertext yang nanti akan dipergunakan. Seperti yang sudah kita ketahui untuk model matematis dari C seperti yang sudah tertera di layar. Begitu juga untuk kebalikannya ketika kita mau membalikan dari ciphertext menjadi apa namanya plain text, itu juga menggunakan perhitungan matematis seperti yang sudah tertera di depan ini. Berikutnya berkaitan dengan algoritma Hill, Hill zipper, di mana untuk algoritma Hill zipper ini menggunakan matriks yang berukuran M kali M sebagai kunci untuk melakukan enkripsi ataupun dekripsi. Blok zipper tipikal ini yang tergantung terutama pada inverse aritmatik modular dari matriks kunci yang sangat kuat terhadap serangan brute force, memiliki ketahanan terhadap analisis frekuensi, kecepatan tinggi, dan throughput tinggi, dan sulit dipecahkan dengan ciphertext yang hanya menyerang saja. Tetapi mudah dipatahkan dengan serangan plain text yang diketahui dengan asumsi musuh telah memperoleh beberapa serangan plain text ataupun ciphertext yang nantinya bisa dicari apa namanya kuncinya. Ya. Seperti yang kita ketahui untuk proses enkripsi ataupun dekripsi pada Hill zipper kita menggunakan untuk persamaan matematis seperti yang sudah tertera di layar ini ya, berkaitan dengan enkripsi, kemudian juga berkaitan dengan dekripsi. Nah, untuk skema dekripsi ataupun enkripsi yang kami lakukan di dalam penelitian ini secara garis besar, metode yang diusulkan ini sebenarnya adalah berupa teks yang akan diproses, di mana pembentukan enkripsi ataupun dekripsi dengan menggunakan yang pertama enkripsinya adalah digunakan Vigenère yang kemudian diperkuat dengan menggunakan algoritma Hill zipper. Yang tentunya kalau dilakukan dekripsi kita akan melakukan apa namanya hal yang sebaliknya di situ. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah berkaitan dengan implementasi yang kita lakukan, yang kita coba untuk dimasukkan coding di sini. Coding yang atau aplikasi yang sudah kami buat, ya, aplikasi yang kami buat di sini adalah menggunakan apa namanya model ataupun use case seperti yang sudah kita bisa lihat di sini, baik untuk proses dekripsinya ataupun untuk proses enkripsinya. Ya, jadi juga di sini terdapat diagram aktivitas untuk sistem enkripsi ataupun untuk sistem dekripsi dari proses yang dilakukan. Ya, di situ. Nah, berikutnya lagi di sini adalah berkaitan dengan perhitungan NPC. Nah, perhitungan NPC dari proses yang kami lakukan, yang pertama di sini berupa plain text, kemudian kita lakukan NPC pertama dengan menggunakan Vigenère yang akan kurang lebih seperti ini. Kemudian dari hasil seperti ini, hypertext-nya kita anggap sebagai plain text untuk dienkripsi menggunakan algoritma yang kedua yaitu Hill zipper, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini kita bisa lihat bahwasanya untuk dekripsi kita lakukan perhitungan terbalik dari dekripsi ciphertext yang dihasilkan super enkripsi. Yang pertama kita dekripsi dengan menggunakan Hill zipper, ya, kemudian mendapatkan plain text seperti ini. Kemudian plain text yang seperti ini kita
dekripsikan lagi dengan menggunakan Dictionary yang akan menghasilkan output plain text yang kembali seperti semula. Ini untuk adalah proses pengujian black box yang kami lakukan berkaitan dengan proses enkripsi ataupun dekripsi, dan juga hasil dari pengujian applied FX yang rata-rata di sini kita menghasilkan atau mendapatkan nilai sebesar 52,45%. Jadi pada penelitian ini sebenarnya sudah diimplementasikan dengan menggunakan 3 buah percobaan proses enkripsi ataupun dekripsi pada teks berukuran 128 bit, 256 bit ataupun 512, yang mana sebenarnya ini sebagai perhitungan saja, karena seberapa besar pun yang akan kita pergunakan, asalkan di sini masih menggunakan teks pasti tetap bisa diterima. Kemudian pada proses pengujian black box, aplikasi dapat berjalan dengan baik, di mana proses enkripsi dan dekripsi berjalan pada perhitungan Applet aspek, di mana nilai AE yang diperoleh pada ketiga percobaan menggunakan kunci yang sama dan plain text yang berbeda diperoleh nilai yang seluruhnya menghasilkan nilai mendekati 50% dengan nilai AE terbaik, yaitu pada percobaan ketiga dengan perolehan 51,17%. Dan pada penelitian selanjutnya untuk memperbaiki nilai AE maka diperlukan kombinasi dengan algoritma kriptografi modern menggunakan transposisi zipper. Ini adalah beberapa daftar pustaka yang kami lakukan pada penelitian kami. Dan kemudian yang terakhir, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya mempresentasikan hasil penelitian yang kami lakukan dalam pembangunan super enkripsi ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.